Ini diposting oleh Mang Udin pada tanggal 22 Mei 2021, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Dia sudah memilih, teman-teman. Memilih lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi, teman-teman. Dan di sini sangat parah, teman-teman, kalau kita membaca ini sampai selesai. Parah, teman-teman. Kita baca yang paling mendasar. Kedua, orang Syiah tidak suka mengkafir-kafirkan atau menyesat-nyesatkan. Orang Syiah, Mang Udin, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Aisyah. Aisyah mu'minah am kafirah? Ummul mu'minin am ummul kafirin? ummul kafirin kafirah زنديقة. اللي يحبوا الصحابة عندهم كافر ووصلوا إلى درجة يقولون اللي ما بيلعن اللي ما يلعن يعني أنت ما حبيت أبا بكر ما حبيته أنت كافر حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عثمان ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. الله أكبر. Kok bisa Anda bilang orang Syiah tidak mengkafir-kafirkan? Mereka mengkafirkan Anda. وإلا ما دمت ملتزما أن الإمامة أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب أو ضروري من ضروريات الدين أو المذهب فلازمه ما هو؟ لازمه التكفير. ما عندك طريق آخر. Setelah saya kemarin memberikan fakta data tentang Grand Sheikh Al-Azhar, yang dimana mereka itu memberikan pernyataan Islam itu punya dua sayap. Sayap satunya adalah Sunni, sayap satunya adalah Syiah. بين الشيعة والسنة هي علاقة أبناء دين واحد وإخوة. والأزهر يعني دائما ما ينادي بهذا، وأنا عندي عبارة دائما أرددها وكنت أرددها الأسبوع قبل الماضي في إندونيسيا أيضا: الشيعة والسنة جناح الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية لها جناحين، جناح اسمه السنة وجناح اسمه الشيعة. هذا كلام لا فصال فيه، ولا يستطيع أهل السنة أن يخرجوا الشيعة من الإسلام، ولا يستطيع الشيعة أن يخرجوا السنة من الإسلام. Saya tidak habis pikir, teman-teman, kenapa mereka ini menganggap Syiah itu bagian dari Islam. Padahal mereka bukan Islam, teman-teman. Mereka menganggap Al-Quran masih kurang. Bahkan yang lebih parah, mereka menganggap Nabi Muhammad SAW kurang layak menjadi Nabi. Harusnya Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menghina Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan semua istri-istri Nabi. Mereka tidak segan-segan untuk hal itu. Kenapa? Mereka itu bukan bentukan dari Khulafaur Rasyidin, teman-teman. No, mereka bukan bentukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sami'na wa ta'na kepada Khulafaur Rasyidin sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan ketika ada orang yang mengaku-ngaku, Ali, kami ini cinta kepada engkau, harusnya engkau lah menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa kata Ali? Ali marah, teman-teman. Mereka mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau mengimani bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman di surga. Gak mau. Karena kafir, teman-teman. Bagi mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Siapa ini? Syiah. Tapi Grand Sheikh Al-Azhar membenarkan kalau Syiah itu saudara. Karena memang kita bisa menyaksikan, ya meskipun mereka punya alibi untuk mengalihkan cerita, teman-teman, bahwa Islam ini memang ada maulidan, ada tahlilan, ada itu. Enggak, itu lahir dari Syiah Fatimiyah. Ya, tradisi ya begitulah, teman-teman. Nggak bisa kita rubah-rubah. Kenapa saya ingin membahas hal ini? Karena banyak orang lulusan Al-Azhar di Indonesia dijadikan ulama sekarang. Ya, dan orang-orang yang lulus dari Mekah Madinah difitnah Wahabi, teman-teman. Ya Allah. Coba kita sekarang baca postingan dari Mang Udin. Yang dimana Mang Udin ini mengaku dia lebih baik menjadi Syiah daripada menjadi bagian pemahaman ulama Mekah Madinah, teman-teman. Ini diposting oleh Mang Udin pada tanggal 22 Mei 2021, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Dia sudah memilih, teman-teman, memilih lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi, teman-teman, daripada ulama yang memimpin Mekah dan Madinah. Dan dimana Syiah ini, teman-teman, menurut fatwa MUI sesat dan menyesatkan. Milih Syiah atau Wahabi? Saya orang Sunni, nyantri di pesantren Sunni dan kuliah di kampus Sunni sampai detik ini, dan insya Allah sampai akhir hayat saya akan memegang teguh ajaran kesunnian. Tapi kalau disuruh milih untuk menjadi Wahabi atau Syiah, terus terang saya lebih simpatik pada ulama-ulama Syiah. Tapi kalau kita menyaksikan seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad itu benci kepada Syiah, teman-teman. Ustadz Abdul Somad ini juga lulusan Al-Azhar, tapi tidak memuji Syiah. Tidak memuji Syiah dan tidak mau menjadi Syiah. Berbeda dengan Udin, ya teman-teman. Mungkin Udin ini sudah lebih ke Syiah pemikirannya. Yang dimana Sunni, teman-teman. Berarti Wahabi itu bukan Sunni. Kalau dia sudah memberikan perbandingan
milih menjadi Wahabi atau Syiah. Artinya Wahabi ini teman-teman bukan Sunni. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Wahabi menurut Syiah bukan Sunni lagi. Saya Sunni, kata dia ya. Saya Sunni. Tapi kalau saya disuruh milih menjadi Syiah atau Wahabi, saya lebih milih jadi Syiah. Saya lebih simpatik dengan Syiah. Artinya apa teman-teman? Wahabi bukan Sunni bagi dia. Padahal orang-orang Wahabi ini, yang dituduh-tuduh Wahabi ini, mereka berkiblat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa masih tidak dianggap sebagai Sunni? Mengkafirkan secara halus teman-teman. Ya Allah, ternyata begini isi otaknya ya. Na'udzubillah. Ketimbang tokoh-tokoh Wahabi, apa gerangan yang membuat saya lebih tertarik pada kelompok pertama itu? Barangkali ini alasan yang sangat subjektif. Tapi subjektivitas yang beralasan kadangkala bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh sebagian orang. Posisi utama saya jelas, bahwa saya tidak setuju dengan doktrin-doktrin mendasar dalam ajaran Syiah. Juga tidak mengamini pandangan-pandangan keagamaan yang kerap didengungkan oleh orang-orang Wahabi. Apa yang didengungkan oleh Wahabi? Jangan tahlilan, jangan haulan, gak usah maulidan, minta-minta di kuburan, apalagi gak usah tawasulan. Hanya itu. Terus apalagi yang diajarkan Wahabi? Sholat tepat waktu, sholat di masjid, begitu teman-teman. Tegakkan sunnah, tinggalkan bid'ah, itu Wahabi loh. Pernahkah di Arab Saudi sana, ketika Wahabi memimpin Islam di sana, terjadi kerusakan? Kita orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf harus mengerti. Di situ ada syariat, hakikat, marifat, hoas. Kerusakan moral, kerusakan syariat, nggak ada teman-teman. Coba kalian bayangkan, kalau Syiah berkuasa, waduh, banyak darah itu. Di Mekah itu, di Ka'bah itu akan banyak darah. Kenapa? Ada acara, apa namanya itu? Asyura itu. Yang melukai diri sendiri itu. Waduh, bersimbah darah itu Mekah Madinah. Ya Masjid Nabawi tepat darah-darah itu teman-teman. Kalau dikuasai Syiah, ada di Kabut'ah nanti. Ya. Nanti ada seks bebas di Arab Saudi, yaitu nikah mut'ah, ganti-gantian teman-teman. ABCD. Ya Allah. Ya Allah. Lebih milih jadi Syiah katanya. Tapi kenapa saya lebih simpatik kepada Syiah ketimbang Wahabi? Satu orang Syiah itu tradisi dan filsafatnya sangat kaya. Filsafatnya kaya teman-teman. Kekuatan pikirannya kaya teman-teman. Sehingga apa? Saking memikirkannya bahwa Ali bin Abi Thalib itu mulia, super perfect. Harusnya Ali bin Abi Thalib yang jadi Nabi, bukan Muhammad. Saking memikirkannya itu ya. Saking menggunakan akalnya. Ya Allah, filsafat, kekuatan pikiran. Sontoloyo. Filsafatnya kaya, para pemikirannya berlimpah, dan karya-karya intelektualnya telah banyak mewarnai alam intelektual Islam. Taba'i, pokoknya banyak dia menyebutkan, dan lainnya adalah beberapa nama yang bisa kita sebut untuk menggambarkan ketangguhan intelektual kaum Syiah itu. Bangga. Kasih tepuk tangan dengan Syiah. Sekalian banggakan Yahudi. Karena apa? Yahudi dan Syiah itu ibarat kotoran dibelah dua. Syiah dan Yahudi ibarat kotoran dibelah dua. Ya, Abdullah bin Saba itu adalah orang Yahudi. Ya, Abu Lu'lu'ah orang Majusi teman-teman. Mereka terlahir dari orang Majusi dan Yahudi teman-teman. Lahirlah Syiah. Mereka membuat propaganda ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dengan berbagai macam alibi, sehingga apa? Mereka ini tidak membenarkan lagi Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan Aisyah dituduh pelacur teman-teman. Dan orang-orang yang berakidah seperti ini masih dipuji. Oh, sama dengan Adi Hidayat kemarin ketika membawakan kitab Mirwajud Dahab. Katanya Mirwajud Dahab. Padahal itu Murujud Dahab. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah salah menyebutkan kitab, masih membela akidah orang Syiah. Demi membenarkan narasinya, dia sampai rela berkiblat kepada orang Syiah untuk membenarkan tentang asyu'ara, surah pemusik itu. Kan Sontoloyo. Banyak orang-orang Sontoloyo sekarang teman-teman jadi ulama. Masih muda jadi ulama. Dan di sini sangat parah teman-teman kalau kita membaca ini sampai selesai. Parah teman-teman. Kita baca yang paling mendasar. Kedua, orang Syiah tidak suka mengkafir-kafirkan atau menyesat-nyesatkan. Iyalah. Kan Syiah itu taqiyah. Akibat akidah taqiyah, ya perhatikan baik-baik kalimat saya, akibat taqiyah, orang Syiah yang awalnya hanya 3 orang Syiah nih yang ngomong, sampai hari ini sudah lebih 500.000 katanya, sudah jutaan mungkin yang menganut agama Syiah. Gara-gara apa? Gara-gara taqiyah, ya, berbaur dengan Sunni. Akhirnya apa? Banyak yang bersaksi di kalangan orang-orang Nahdiyin, sudah banyak yang terdoktrin Syiah dan menjadi orang Syiah sekarang. Sampai-sampai mereka ini membuat acara di GBK dipimpin oleh Habib. Waduh, Habib jadi Syiah. Idih, ya Allah. Tidak mengkafirkan, iya.
Kok bisa membela dia tidak mengkafirkan? Iya, ini Udin ini, Mang Udin. Kenapa tidak tahu bahwa mereka ini mengkafirkan Abu Bakar? Tidak mengkafirkan. Kedua, orang Syiah tidak suka mengkafir-kafirkan. Orang Syiah, Mang Udin, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Aisyah. Kok bisa Anda bilang orang Syiah tidak mengkafir-kafirkan? Mereka mengkafirkan Anda. Halal membunuh Anda. Sebagaimana yang terjadi di Syria. Yang dilakukan oleh Syiah. Apa? Pembunuhan kepada orang-orang Sunni. Ulama-ulama Sunni dibunuh. Belum melek juga. Dapat data dari mana ini Udin ini? Kok bisa tahu orang-orang Syiah tidak mengkafirkan orang Sunni? Ya? Dapat data dari mana? Ya Allah. Ya Allah. Saya khawatir dengan orang-orang yang kuliah di Al-Azhar ya teman-teman, di mana akidahnya sudah teracuni dengan pemahaman seperti ini. Orang Syiah itu adalah saudara kita. Ini bencana teman-teman, bencana ini. Dan ini berbahaya orang-orang seperti Udin ini di Indonesia. Apalagi dia diberikan panggung berbicara seenak jidat. Akhirnya apa? Melahirkan faham-faham yang membenarkan Syiah. Akhirnya apa? Nanti akan lebih banyak orang yang masuk ke Syiah. Sebagaimana mereka, orang-orang Nahdiyin ini, oknum-oknumnya seperti Khalil Sakuf, jabat tangan bermesraan dengan Yahudi. Terus siapa lagi? Aqil Siraj. Aqil Siraj kemarin, teriak-teriak dia membela orang Syiah. Membela orang Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Orang Syiah dibela, teman-teman. Dan tidak sedikit dari golongan mereka ini yang dengan sengaja membela Syiah, berada di pihak Syiah. Daripada menjadi Wahabi, daripada ikut ulama yang ada di Mekah, Madinah, mending kita ikut Syiah katanya. Padahal sampai kiamat pun Mekah wal Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan. Akidahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya akan dijaga. Berbeda dengan kota-kota di luar itu. Dan mari kita saksikan, teman-teman. Orang-orang seperti ini tidak boleh kita jadikan pembicara, apalagi dibenarkan dan dianggap ulama. Ini sontoloyuan. Sampai-sampai punya data dari mana dia ini bisa menyatakan orang Syiah tidak mengkafirkan. Anda itu kafir bagi orang Syiah. يقول ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار. مو فقط في الآخرة. السيد الخوي مولانا في الدرجة أقل، قال في الدنيا بحكم المسلمين، ولكن في الآخرة شنو؟ من الكفار. أما يقول كثير من الأخبار شو تقول؟ في الدنيا أيضا ماذا؟ من الكفار. لكن الآن احنا مأمورين أن نتعامل معهم تعامل المسلمين، إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه، الإمام الثاني عشر، عندما يظهر يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور. Ya, tapi kalau Anda sudah setengah Syiah, setengah Sunni, ya mungkin Syiah akan suka dengan kalian. Seperti pernyataan oleh ulama Syiah, orang-orang Sufi jembatan orang Syiah. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية، ونحن في هذا نتعاون معهم. Tepuk tangan. Tepuk tangan, teman-teman. Begitulah cara mereka ini merusak Islam. Merusak Islam dari dalam. Apalagi orang-orang yang seperti ini lebih baik jadi Syiah daripada ikut ulama Mekah Madinah. Ini sudah kesontoloyuan, teman-teman. Akalnya rusak.